Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-26 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan semua rangkaian ibadah puasa kita. Dan tentu kita berharap semua yang kita lakukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat beberapa riwayat yang mengetengahkan kepada kita tentang kehalusan, kelembutan dan kesabaran Rasulullah SAW. Memang Rasul kita ini adalah manusia yang paripurna, yang paling istimewa, punya kehalusan budi, kelembutan perilaku, dan sabarnya juga luar biasa. Maka pada kesempatan ini kita coba bahas sedikit beberapa riwayat untuk memberikan pembelajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh, meneladani kehalusan budi, kelembutan perilaku, tutur kata, dan kesabaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah seorang yang memang sangat menjauhi perilaku-perilaku yang zalim, ya. Dan Rasul sangat menentang atau melarang, ya, para sahabat dan kaum muslimin yang berperilaku zalim terhadap sesama atau berperilaku jahat. Rasulullah telah memancangkan pondasi-pondasi keadilan, memancangkan pondasi-pondasi pembelaan bagi hak setiap orang agar mendapatkan dan mengambil haknya yang mungkin dirampas oleh orang lain. Begitulah Rasulullah, ya. Maka Rasul, ya, dalam beberapa hadisnya seperti yang dituturkan oleh Aisyah, ya. Kata Aisyah, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ay yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa ayyun tahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi ta'ala." Kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali memukul sesuatu pun dengan tangannya. Nah, inilah Rasulullah. Ya, beliau tidak pernah memukul sesuatu apapun, apalagi manusia, ya, dengan tangannya. Tidak pula wanita dan pembantu, kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah. Dan tidaklah beliau pernah membalas suatu mudarat yang ditimpakan orang lain atas dirinya, kecuali jika kehormatan Allah yang dilanggar. Maka beliau membalasnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Sungguh luar biasa kaum muslimin yang berbahagia, bahwa Rasul nggak pernah memukul siapapun, ya, dan apapun. Dan kalau Rasulullah SAW mendapatkan sebuah kejahatan, kemudaratan yang ditujukan kepada dirinya pribadi, maka Rasul pun tidak akan pernah membalasnya. Tetapi kalau memang yang dilanggar adalah kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul memang sangat, ya, punya kepentingan untuk membalas itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilakukan Rasulullah bukan sesuatu kemudaratan atau kezaliman yang menimpa dirinya secara pribadi, tetapi kalau ada orang yang berperilaku tidak baik, yang mengejek Allah, ya, mengejek Islam umpamanya, ya,
itulah yang akan selalu dibalas oleh Rasulullah hanya karena semata-mata mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah, ya, kata Aisyah, kami berjalan bersama Rasulullah. Beliau, kata Aisyah, mengenakan kain Najran, ya, kain yang tebal di pinggirannya. Pada saat itu berpapasan dengan seorang Arab Badui. Namun tiba-tiba Arab Badui ini menarik kain beliau dengan keras. Sehingga kata Aisyah, aku dapat melihat bekas tarikan itu pada leher Rasulullah SAW. Ternyata tarikan tadi begitu keras sehingga ujung kain yang tebal itu membekas di leher Rasul. Si Arab Badui itu berkata, wahai Muhammad, berikanlah kepadaku sebahagian yang kamu miliki dari harta Allah. Beliau lantas menoleh kepadanya sambil tersenyum, lalu mengabulkan permintaan Arab Badui itu. Begitulah Rasul. Beliau sudah disakiti oleh seorang Arab Badui sehingga membuat leher beliau mungkin tercekik, ya, karena tarekan kain yang beliau pakai, sehingga bekasnya, kata Aisyah, nampak di leher beliau. Tetapi beliau hanya sambut perilaku itu dengan senyum dan mengabulkan permintaan si Arab Badui itu. Sungguh luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian ketika Rasulullah baru kembali dari peperangan Hunain, beberapa orang Arab Badui mengikuti beliau. Mereka pun meminta bagian kepada Rasulullah SAW. Mereka terus meminta sampai-sampai beliau terdesak ke sebuah pohon. Sehingga jatuhlah selendang beliau. Ketika itu beliau berada di atas tunggangannya. Lalu Rasul, ya, berkata, "Ruddu alayya ridai, atahsyawna alayya al-buh. Fawallah, law kana li adadu hazil idad, na'aman laqasamtuhu bainakum. Thumma la tajiduni bakhilau wala jabbanan wala kazzaban." Kembalikanlah selendang itu kepadaku, kata Rasulullah. Apakah kamu khawatir aku akan berlaku bakhil? Demi Allah, seandainya aku memiliki unta-unta merah sebanyak pohon ida ini, niscaya akan aku bagikan kepadamu. Kemudian kalian pasti tidak akan mendapatiku sebagai seorang yang bakhil, penakut, lagi pendusta. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarah As-Sunnah dan telah dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Maka kalau kita perhatikan para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah, begitu lembut, begitu halus perilaku Rasulullah SAW, dan begitu sabar beliau menghadapi berbagai macam perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh para musuh-musuhnya ketika beliau mengembangkan Islam ini. Maka tentu ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita mesti senantiasa sabar dalam mengembangkan, menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam menghadapi suasana hari ini, ya, yang COVID, di mana kita juga tidak dibolehkan, khususnya di Kota Pekanbaru ini, tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, apalagi di lapangan, di masjid pun kita tidak dibolehkan. Kita diminta oleh pemerintah kita untuk melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Maka tentu ini sebuah kebijakan yang tidak begitu saja lahir, tetapi melalui sebuah proses yang panjang, sebuah pertimbangan-pertimbangan yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa para penduduknya. Maka tentu kita akan menyikapi ini secara sabar, menyikapi ini secara baik, sehingga tidak menimbulkan keonaran, tidak menimbulkan berbagai macam tendensius-tendensius yang ada di tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat kita bisa nyaman, aman, dan damai. Ini seharusnya yang dimiliki oleh para pejuang-pejuang dakwah, para ulama yang senantiasa punya pemikiran yang jernih, sikap yang bagus untuk senantiasa berperilaku baik guna melindungi para umatnya di tengah-tengah pandemi yang mewabah ini. Kemudian Abu Hurairah juga pernah menceritakan suatu ketika, kata Rasulullah, seorang Arab Badui, ya, buang air kecil di dalam masjid, tepatnya di sudut masjid. Orang-orang lantas berdiri untuk memukulinya. Namun Rasulullah SAW memerintahkan, biarkanlah dia, siramlah air kencingnya dengan seember atau segayung air. Sesungguhnya kamu ditampilkan ke tengah-tengah umat manusia untuk memberi kemudahan, bukan untuk membuat kesukaran. Inilah yang disampaikan oleh Rasul yang mulia kita.
Bahwa kita disuruh untuk yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan mempersulit. Basyiru wala tunaffiru. Gembirakan. Jangan membuat orang takut. Ini yang menjadi jargon-jargon kita di tengah umat. Para pejuang-pejuang dakwah. Ini yang harus selalu kita kembangkan. Berikan kemudahan. Berikan kegembiraan kepada umat kita. Agar mereka dapat menjalankan Islam ini dengan baik. Agar mereka bisa menjalankan Islam ini secara mudah. Dan tidak banyak hal-hal yang memberatkan dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian kesabaran Rasulullah SAW ya, dalam menyebarkan dakwah layak menjadi motivasi bagi kita untuk meneladaninya. Kita wajib berjalan di atas manhaj, di atas metode beliau yang di dalam berdakwah semata-mata hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa membela kepentingan pribadinya. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada hari yang engkau rasakan lebih berat daripada hari peperangan Uhud, ya Rasulullah? Ini yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawab ketika itu, aku telah mengalami berbagai peristiwa dari kaummu. Yang paling berat kurasakan, kata Rasulullah, adalah pada hari Aqabah, ketika aku menawarkan dakwah ini kepada Abdul Yalail bin Abdi Kalal. Ya. Namun dia tidak merespon keinginanku, kata Rasul. Aku pun kembali dengan wajah kecewa. Aku terus berjalan dan baru tersadar ketika setelah sampai di Qarnut Sa'alib, sebuah gunung di kota Mekah. Aku tengadahkan wajahku, kulihat segumpal awan tengah memayungiku, kata Rasulullah. Aku perhatikan dengan seksama, ternyata malaikat Jibril ya, ada di situ, kata Rasul. Lalu ia menyeruku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan kaummu dan bantahan mereka terhadapmu. Dan aku telah mengutus malaikat pengawal gunung kepadamu, supaya kamu mengutus malaikat pengawal gunung, perintahkan ia sesuai kehendakmu. Kemudian malaikat pengawal gunung itu memberi salam kepadaku, lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan kaummu dan bantahan mereka terhadapmu. Dan aku adalah malaikat pengawal gunung. Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku kepadamu untuk melaksanakan apa yang kamu perintahkan kepadaku. Sekarang, apakah yang kamu kehendaki? Jika kamu menghendaki agar aku menimpakan kedua gunung ini atas mereka, niscaya aku lakukan. Beliau menjawab, tidak. Justru aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Peristiwa ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW menggambarkan sebuah keteladanan bagi kita. Bahwa ketika Rasulullah SAW dihina, dicaci maki, bahkan sampai dipukuli, maka ketika ada bala bantuan yang datang, malaikat, ini bukan tentara yang kita ada di negeri kita ini, tetapi para malaikat Allah menawarkan bantuan. Dan Rasul tinggal memerintahkan keinginannya apa. Tetapi sebaliknya yang dilakukan Rasulullah. Beliau mendoakan kaumnya agar mereka bisa melahirkan anak keturunan yang betul-betul menyembah Allah, yang terhindar dari syirik, yang betul-betul ikhlas memperlakukan atau membawa keturunannya nanti untuk masuk Islam secara baik. Hadis muttafaqun alaih. Inilah sebuah keteladanan kaum muslimin yang berbahagia. Bahwa Rasul begitu tulus, begitu santun, begitu sabar, begitu penyayang kepada umat-umatnya. Maka Rasul pernah berdoa, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini yang didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini luar biasanya Rasulullah SAW
yang memang memiliki keteladanan yang harus selalu kita junjung tinggi, yang harus selalu kita terapkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk meneladani perilaku-perilaku Rasulullah seperti ini. Kemudian pada suatu ketika Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat Umar, ya, Rasulullah SAW memerintahkan, ya, ketika ada seorang Yahudi, ya, datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta hutangnya. Ya. Ketika itu memang Umar luar biasa reaksinya, ya, ketika seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW yang bernama Yazid bin Sunnah, ya, ketika itu menagih hutang kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, ya, dengan wajah yang bengis, marah, emosi, sehingga dia katakan, ya Muhammad, lunasilah hutangmu padaku. Ya, dia berbicara dengan nada yang kasar. Ya, melihat hal itu Umar pun marah. Ia menoleh ke arah Zaid, isi Yahudi tadi, sambil mendelikkan matanya seraya berkata, hai musuh Allah, apakah engkau berani berkata dan berbuat tidak senonoh terhadap Rasulullah di hadapanku? Demi zat yang telah mengutusnya dengan membawa al-haq. Seandainya bukan karena menghindari teguran beliau, kata Umar, niscaya sudah kutebas engkau dengan pedangku. Begitu Umar emosi melihat perilaku yang diperlihatkan oleh seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Sunnah ini. Sementara Rasulullah memperhatikan reaksi Umar dengan tenang, kemudian beliau berkata, ya Umar, ana wa huwa kunna ahwaja ila ghairi hadha, an ta'murani bihusnil ada, wa ta'murahu bihusnil tiba'ah, izhab bihi ya Umar, ta'ati haqqahu, wa zidhu isrina sa'am min tamrin. Wahai Umar, saya dan dia lebih membutuhkan perkara yang lain. Yang dimaksud dari Rasulullah adalah perlu nasihat, yaitu engkau anjurkan kepadaku untuk menunaikan hutang kepadanya dengan baik, dan engkau perintahkan dia untuk menuntut hutangnya dengan cara yang baik pula. Wahai Umar, bawalah dia dan tunaikanlah haknya, serta tambahlah dengan 20 sak kurma. Begitu Rasulullah. Jadi ketika ada seorang yang meminta hutang kepada beliau dengan tidak senonoh, dengan kasar, wajah yang bengis itu, maka Rasul, ya, membayar hutang itu, memerintahkan kepada Umar dan melebihkan pembayarannya. Maka Umar pun menjawab, ya, Rasulullah memerintahkanku untuk menambahkan sebagai ganti kemarahanmu. Ini yang dikatakan Umar kepada Zaid ketika dia membayarkan hutang itu. Maka si Yahudi itu berkata kepada Umar, ya Umar, apakah engkau tidak mengenalku? Tidak, kata Umar. Apakah engkau enggak mengenalku? Aku adalah Zaid bin Sunnah. Sehingga Umar, apakah Zaid si pendeta itu? Iya, katanya. Umar lantas berkata, apakah yang mendorongmu berbicara dan bertindak seperti itu terhadap Rasulullah SAW? Zaid menjawab, ya Umar, tidak satupun tanda-tanda kenabian kecuali aku pasti mengenalinya melalui wajah beliau setiap kali aku memandangnya. Tinggal 2 tanda yang belum aku buktikan. Pertama, apakah kesabarannya dapat memupus tindakan jahil, dan apakah tindakan jahil yang ditunjukkan kepadanya justru semakin menambah kemurahan hatinya. Rupanya si Zaid ini, seorang pendeta Yahudi ini, ingin membuktikan bukti, ya, nubuah Rasulullah SAW pada 2 hal ini. Dan sekarang kata dia, aku telah membuktikannya. Aku bersaksi kepadamu wahai Umar, bahwa aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dan aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah menyedekahkan sebahagian hartaku untuk Muhammad. Umar berkata, ataukah untuk sebagian umat Muhammad saja? Sebab hartamu tidak akan cukup untuk dibagikan kepada seluruh umat Muhammad. Zaid berkata, ya, untuk sebahagian umat Muhammad. Zaid kemudian kembali menemui Rasulullah dan menyatakan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia beriman dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasanya kaum muslimin yang berbahagia. Riwayat yang kita sampaikan ini cerita tentang Rasulullah, bagaimana kelembutan hati beliau, kehalusan perilaku beliau, tutur kata beliau, dan kesabaran beliau dalam menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam hinaan, berbagai macam caci maki yang ditujukan kepada diri beliau sendiri, tetapi bukan ditujukan kepada Allah dan bukan ditujukan kepada Islam itu. Kalau ditujukan kepada Allah, apabila itu mengganggu atau juga merongrong kehormatan Islam, maka Rasul memang tidak akan tinggal diam untuk menegakkan kebenaran. Inilah beberapa hadis yang kita temukan. Mudah-mudahan ini juga mampu kita coba sedikit demi sedikit untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita, agar kita juga punya kehalusan budi, kelembutan hati, dan kesabaran seperti yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.